Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat semuanya? Ya. Baik, jadi hari ini kita akan mulai mempelajari bagaimana probiotik itu diperlukan dalam kesehatan reproduksi. Ya, manusia itu tanpa reproduksi itu punah. Ya, Eh, banyak sekali sekarang masalah yang berkaitan dengan reproduksi. Ya, bukan hanya berkaitan dengan infeksi ya, ternyata juga berkaitan dengan kemampuan eh, pembuahan ya, kemampuan hidupnya hasil pembuahan itu di dalam rahim ibu. Jadi berkaitan dengan kehamilan ya, dan juga keberhasilan kehamilan itu sampai lahir dalam kondisi sehat ya. Nanti kita pelajari bersama-sama mengapa dalam kehamilan pun probiotik ternyata punya peranan ya. Nah, jadi di mana-mana di seluruh dunia sekarang di seluruh dunia sekarang eh, masalah kesehatan reproduksi ini menjadi masalah yang sangat-sangat memerlukan perhatian dari seluruh dunia ya karena eh, meningkatnya infertilitas ya, eh, ketidaksuburan pada wanita ya, lalu juga kelahiran prematur, belum lagi ditambah dengan masalah-masalah kesehatan pada kehamilan, misalnya karena penyakit diabetes ya, penyakit metabolik dan juga penyakit alergi autoimun ya. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi kesehatan ibu dan juga bayi ya terutama dan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi kalau tidak ditangani. Belum lagi kita juga terancam oleh peningkatan penyakit karena yang ditularkan karena seksual ya, hubungan seksual ya seperti HIV ya. Kemudian juga penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit gangguan pada saluran cerna ya. Jadi banyak kematian juga yang terjadi karena gangguan saluran cerna ya terutama pada anak ya seperti diare. Nah, sebetulnya itu ada kaitannya dengan kesehatan ibu pada saat hamil terutama. Nah, organ reproduksi terutama vagina wanita itu merupakan satu ekosistem besar yang 80%-nya itu terutama berada di vagina ya. Dan spesies yang banyak menghuni di sana adalah Lactobacillus spesies ya. Dan karena penemunya itu ada yang disebut Dokter Doderland yang banyak di sana, terutama disebut sebagai Lactobacillus Doderland. Prosentasi berapa banyak Lactobacillus di dalam vagina seorang wanita itu sangat menentukan kesehatan reproduksi wanita, ya. Di mana eh, apa namanya? Pada saat pemeriksaan pap smear itu akan dinilai. Jadi kalau ibu-ibu nanti pemeriksaan pap smear gitu ya, maka salah satu yang akan dinilai adalah eh, apakah ada didapatkan adanya lactobacillus ya, dan apakah lactobacillus ini rendah atau tinggi ya. Lactobacillus yang rendah pada seorang wanita berkaitan dengan banyak penyakit ya, terutama infertilitas lalu infeksi ya, beberapa jenis infeksi ya. Kemudian juga dapat menyebabkan misalnya endometriosis ya, keputihan ya, kalau ibu-ibu pernah mengalami keputihan ya, berbagai macam keputihan baik oleh jamur ya, kemudian bakteri. Kemudian penyakit polikistik ovarial syndrome yang ditandai oleh adanya kista yang banyak pada ovarium yang menyebabkan seorang wanita itu tidak bisa hamil gitu ya. Dan juga nyeri ya pada sakit, rasa nyeri, rasa sakit pada daerah panggul yang tidak berhubungan dengan siklus haid ya, bisa karena infeksi, bisa karena yang lainnya ya, dan juga infertilitas. Ya, jadi yang namanya organ reproduksi itu kalau terjadi disbiosis ya itu banyak nanti masalahnya ya. Jadi dia bisa berakibat terjadinya bakterial vaginosis ini tadi ya, yang berupa keputihan yang bau ya, baunya seperti ikan
Lalu ya, endometriosis ini adalah adanya pertumbuhan jaringan endometrium di luar jaringan rahim. Lalu polycystic ovarian syndrome, ya. Kemudian kalau terjadi intrauterine dysbiosis juga itu akan mempengaruhi akhirnya kesehatan pada saat kita hamil, ya, sampai mungkin bisa terjadi rubella dan lain-lain. Itu sebetulnya masalahnya adalah dysbiosis. Jadi bukan hanya karena misalnya infeksi rubellanya, ya, tapi terjadi dysbiosis dulu baru terjadi peningkatan mungkin virus, ya, seperti rubella atau sitomegalovirus dan lain-lain. Nah, ini juga akan meningkatkan kemungkinan keguguran, ya, pada ibu-ibu dan juga kecacatan pada janin kalau misalnya terjadi dysbiosis. Nah, bagaimana sih peranan Lactobacillus gitu ya dalam menjaga kesehatan reproduksi, ya, terutama vagina karena dia 80% ada di dalam vagina, ya. Nah, ternyata Lactobacillus speciosa ini berperan yang pertama adalah menjaga pH, ya. pH dalam vagina kita itu secara normal itu asam, ya. Jadi eh, kita harus hati-hati nih, ya, kalau pakai pembersih vagina, pembersih untuk cebok misalnya, ya, kita harus perhatikan pH-nya, ya. Kemudian pH asam ini artinya kurang dari 4, ya. Lalu juga ternyata Lactobacillus itu membantu produksi antibiotik alami. Nah, saat ini diketahui bahwa banyak sekali infeksi yang sudah resisten terhadap antibiotik. Nah, maka disinilah sebetulnya potensi dari probiotik, ya, karena probiotik ini membantu tubuh, ya, untuk memproduksi antibiotik alaminya, gitu, ya. Dan diharapkan dengan produksi antibiotik yang dipicu oleh Lactobacillus, gitu, ya, maka kita tidak memerlukan lagi antibiotik, ya. Nah, eh, antibiotik alami dalam tubuh kita itu sebetulnya dia bisa diproduksi oleh sel tubuh kita, ya, di mana di situ bukan hanya bersifat dia antipatogen, ya, tapi juga antivirus, ya. Maka di sini dia sangat-sangat apa berperan dalam menjaga kesehatan ekosistem di tubuh kita. Nah, lalu juga membantu produksi H2O2, ya, di mana kita tahu bahwa vagina dan organ reproduksi kita itu daerah yang sangat tertutup, ya, kurang dengan oksigen, ya. Maka dengan adanya H2O2 dia akan membantu oksigenasi, ya. Selain itu H2O2 juga diperlukan dalam peradangan yang bersifat protektif dalam tubuh kita, ya. Nah, lalu juga membantu produksi biosurfaktan, ya, seperti lendir-lendir, ya. Sebetulnya lendir dalam vagina itu juga dalam jumlah tertentu diperlukan, ya, karena dia akan membantu mengeluarkan virus, yang mengeluarkan bakteri-bakteri patogen, mengeluarkan benda-benda asing yang nanti mungkin akan mengganggu kesehatan dari organ reproduksi, ya, karena sebetulnya kita melakukan hubungan seksual itu kita masukkan benda asing, ya, sperma sperma dari suami kita, ya, lalu belum lagi kalau misalnya menggunakan kondom, ya, menggunakan apa yang lainnya mungkin, ya, pelumas mungkin kalau yang sudah menopause, ya, kemudian mungkin yang kalau di luar negeri hubungan seks yang bebas, ya, itu juga akan menimbulkan masalah, ya, karena ada paparan mikroba, virus, ya, terutama, ya, dari luar. Nah, biosurfaktan ini membantu supaya mikroba-mikroba dan benda-benda asing itu tidak menempel pada lapisan dari organ reproduksi wanita, ya. Dan bahkan juga misalnya kita menggunakan softtek, ya, kan, kita kadang kalau menstruasi kita menggunakan pembalut lah, ya, bukan softtek, ya. Softtek itu merek, ya, pembalut. Nah, pembalut itu kandungannya ada berbagai macam dan tidak semuanya baik bagi tubuh kita. Nah, adanya biosurfaktan, adanya bakteri baik itu akan membantu kita terpapar dengan zat-zat yang berbahaya, termasuk logam berat, ya, logam berat, kemudian pestisida mungkin, ya.
mungkin air yang kita gunakan tidak bersih. Nah, sebetulnya kita punya pertahanan dengan adanya biosurfaktan dan bakteri tadi, ya. Nah, lalu apa akibatnya? Ya, kalau terjadi dysbiosis, ya. Pada vagina misalnya, terutama akan terjadi keputihan, ya. Nah, pada kondisi yang normal, eh, biasanya kan tidak ada keluhan ya kita ya. Paling kalau mulai menstruasi itu ya mungkin akan diproduksi lendir yang encer, itu menunjukkan eh, apa hal yang biasa, yang normal gitu ya. Nah, akan tapi pada kondisi yang terjadi disbiosis, maka akan terjadi perubahan pH, ya, di mana pH-nya mungkin akan meningkat, ya. Kalau ada infeksi jamur, maka akan terasa gatal, ya. Kalau melakukan hubungan seksual akan terasa nyeri, dan bahkan timbul perdarahan setelah setelah hubungan seksual. Keputihannya kalau karena jamur ini biasanya warnanya putih, ya, putih, kemudian dia cenderung kental gitu ya, eh, menyerupai keju, tidak homogen ya, dan mungkin juga menyerupai roti gitu ya. Kalau dia lebih kental lagi. Nah, lalu bisa juga karena bakteri-bakteri aerob, ya, di mana biasanya kalau karena bakteri aerob, di situ ada rasa seperti terbakar atau rasa seperti cekit-cekit-cekit gitu ya. Nah, lalu untuk hubungan juga sakit biasanya, terjadi dispareni itu nyeri pada saat hubungan ya. Kemudian mungkin bisa timbul adanya luka ya pada vagina, dan keputihannya itu akan berwarna cenderung kekuningan atau kehijauan. Biasanya juga kental ya, dan lengket ya. Dan baunya busuk ya. Nah, pH-nya biasanya di atas 4,5. Nah, bisa juga karena parasit yang disebut trichomoniasis, ya, di mana kalau karena trichomoniasis yang dirasakan adalah berupa rasa terbakar, gatal, ya, nyeri pada saat berhubungan, terus nyeri pada saat pipis, ya, pada saat berkencing, ya. Jadi rasanya juga akhirnya terjadi infeksi gitu di saluran kemih gitu ya. Nah, lalu eh, apa namanya, keputihannya berwarna kuning sampai kehijauan, dia cenderung lebih homogen, sama gitu ya. Eh, Kemudian lebih tipis dan baunya juga bau busuk. pH-nya biasanya eh, lebih dari 4,5 ya. Nah, lalu aduh, gimana nih? Kalau karena bakteri yang lain ya, misalnya Cytolytic vaginosis ya, maka pH mungkin masih dalam batas normal ya, 3,5 sampai 4,5. Tapi di situ gatal ya, lalu ada apa namanya, pengeluaran lendir yang di luar siklus ya. Warnanya mungkin ya sama kayak waktu kita kita ini ya, waktu kita mau menstruasi itu ya, jadi cenderung eh, seperti air, lebih encer lah gitu ya. Kemudian bisa juga dia mirip keju ya. Nah, lalu kalau laktobasilusnya berlebihan itu juga tidak baik ya. Jadi eh, tidak boleh terlalu sedikit, tapi juga tidak boleh berlebihan. Nah, pada saat berlebihan, maka bisa muncul eh, gatal ya pada vagina, ya. Kemudian ada gangguan siklus mungkin ya. Jadi pengeluaran di luar siklus ya, sekresi pengeluaran lendir yang berlebihan di luar siklus. Kemudian sensasi basah ya di celana kita. Nah, warnanya cenderung putih ya, tapi baunya normal. Jadi baik itu sitolytic vaginosis maupun lactobacillus yang berlebihan itu dia baunya normal ya. Nah, lalu bacterial vaginosis ini yang baunya sangat bau sekali seperti ikan gitu, amis ya. Kadang dia asimptom ya, tapi gatal yang sering ya. Gatal, kemudian warna keputihannya dia putih sampai keabu-abuan, cenderung homogen dan dia cenderung eh, tipis ya, tapi baunya sangat bau. Nah, biasanya
pengobatan itu akan disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya karena jamur, maka akan dikasih anti fungi, ya, anti jamur. Kalau penyebabnya karena bakteri, maka kita biasanya akan dikasih antibakteri, ya. Nah, akan tetapi masalahnya sekarang banyak orang yang sudah kebal terhadap antibiotik. Maka salah satu pilihannya adalah menggunakan probiotik, ya. Nah, ini beberapa eh, artikel yang menyebutkan tentang peranan probiotik ya dalam kesehatan reproduksi ya termasuk kesuburan wanita di mana ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau itu diberikan per oral ya maka itu lebih baik daripada kalau kita menggunakannya per vagina jadi dimasukkan ke vagina gitu ya seperti kalau kita menggunakan misalnya vaginal dose ya dari betadine misalnya ya itu kan dimasukkan ke vagina. Nah, beberapa penelitian menggunakan sediaan yang masuk ke vagina itu ternyata tidak terlalu berpengaruh ya, tapi kalau itu diberikan per oral justru berpengaruh. Jadi ternyata memang kenapa per oral? Karena pemberian per oral itu pengaruhnya lebih banyak ya karena kesehatan di ekosistem di vagina itu sangat dipengaruhi juga dengan kesehatan ekosistem di usus kita. Ya, makanya makanan itu juga penting ibu-ibu ya. Bapak-bapak ini menjaga wanita-wanitanya ini memberikan makan yang bergizi yang membuat akhirnya peternakan bakteri kita itu menjadi baik gitu ya. Karena kan sebetulnya kita hidup itu diternak bakteri ya. Nah, penelitian misalnya yang cukup signifikan di sini adalah penelitian yang diberikan secara per oral ya, di mana ternyata eh, penelitian per oral ini pada orang-orang yang mendapatkan terutama antibiotik ya, itu pada saat kehamilan misalnya eh, cenderung lebih sehat dibandingkan yang tidak ya. Kemudian ya yang intravaginal juga eh, beberapa suplementasinya itu ternyata menurunkan tingkat keguguran ya pada wanita. Ya walaupun eh, apa secara biokimia lalu secara klinis terhadap apa tingkat kehamilan dan tingkat eh, apa keberhasilan dalam penempelan dari apa hasil inseminasi buatan. Jadi ini pada orang-orang yang dilakukan inseminasi buatan dikasih probiotik intravagina gitu ya. Ternyata tidak ada kaitannya dengan itu ya tidak punya efek tapi punya efek dalam menurunkan eh, angka kegugurannya ya. Nah, ini biasanya diberikan dalam beberapa penelitian itu bervariasi, ada yang 6 hari ya, ada yang 3 sampai 4 hari. Nah, misalnya pada yang kedua, ini penelitian pilot study ya, ini pada eh, pemberian probiotik yang juga diberikan pada orang yang mendapatkan antibiotik gitu ya, di mana probiotiknya itu kombinasi ya, jadi bukan hanya satu macam. Menggunakan lactobacillus, berbagai jenis lactobacillus ada 3 macam di sini. Dan pemberiannya ada 2 macam, baik itu intravaginal dan oral. Nah, ternyata di sana didapatkan bukti bahwa bisa meningkatkan eh, apa kehamilan ya ke tingkat kehamilan pada orang-orang yang mendapatkan inseminasi buat ya. Nah, lalu pada penelitian yang lain ini buatan ya di mana probiotiknya juga berbagai macam. Di sini ada Lactobacillus dan Bifidobacterium longum. Ada yang diberikan di sini intravaginal ya. Ternyata dia eh, hubungannya kalau intravaginal di sini ya. Jadi memang baiknya per oral.
Nah, lalu di sini penelitian yang lain ini dengan yang cuma satu ya, 6 bulan. Selama 6 bulan per oral, ternyata dia bisa meningkatkan rata-rata keberhasilan kehamilan ya pada sen orang dan eh, apa keberhasilan persalinannya itu 57%. Ya, jadi memang lebih baik dikonsumsi per oral. Nah, ini penelitian yang lain di mana eh, di sini merupakan penelitian meta-analisis ya pada 5 artikel dibuktikan bahwa misalnya keputihan ya dengan berbagai macam bakteri Lactobacillus itu bisa mengembalikan kembali laktobacillus dalam vaginanya ya. Nah, tapi ada beberapa juga yang tetap membutuhkan terapi tambahan ya. Jadi tidak cukup hanya dengan pemberian probiotik ya. Jadi kombinasi ya dengan terapi medis gitu ya. Kemudian untuk bakterial vaginosis di sini juga ternyata pemberian intravagina yaitu mampu mengembalikan eh, jumlah dari lactobacillus ya. Nah, lalu pada wanita menopause di sini yang mengalami bakterial vaginosis ternyata juga bermanfaat ya. Jadi meningkatkan lactobacillus dan menurunkan bakteri-bakteri patogen. Nah, lalu eh, penelitian yang lain ini lebih banyak lagi, respondennya 450. Ternyata pada keputihan karena bakterial vaginosis yang berulang, pemberian Lactobacillus acidophilus saja itu bisa meningkatkan apa tingkat kesembuhan ya. Kemudian penelitian yang lain dengan kombinasi Lactobacillus dengan Bifidobacterium selama 1 hari saja, yaitu pada orang yang mendapatkan inseminasi buatan, nah, maka ternyata eh, tidak ada manfaatnya kalau cuma 1 hari ya. Jadi waktu juga ternyata em, apa? Waktu itu ternyata juga menentukan ya. Jadi kalau kita konsumsi probiotik ya hanya 1 hari ya, tentunya tidak akan bermanfaat ya. Di sini kalau kita lihat yang bermanfaat itu pemberiannya sekitar paling tidak 1 minggu ya. Lalu di sini yang di atas itu 1,5 minggu ya. Kemudian, nah bagaimana sih probiotik pada kehamilan? Ya, bagaimana mekanisme? Ya ternyata di sini probiotik itu pertumbuhan bakteri yang patogen bisa eh, mempengaruhi sistem imun ya dan dia bisa mengurangi dan menyembuhkan bahkan menyembuhkan keputihan karena bakteri vaginosis dan mengurangi eh, kekambuhannya ya. Nah, ini pada ibu hamil itu kan masalahnya bisa terjadi infeksi, bisa terjadi peradangan dan itu akan meningkatkan resiko keguguran ya. Maka dengan pemberian probiotik ternyata di sini terbukti dia bisa menyembuhkan infeksi dan apa bisa menurunkan rekurensi atau angka kekambuhan. Eh, Rozak, Rozak jangan begitu begitu. Bentar anak saya mainan di pagar. Nah, lalu eh pada kehamilan karena kita mual gitu ya biasanya ya, maka biasanya kan kita punya masalah akhirnya apa? Nutrisinya menjadi kurang ya, dan itu akan mengganggu kesehatan ibu maupun janinnya. Nah, eh, adanya nutrisi yang kurang itu berpotensi untuk menyebabkan kerusakan pada usus yang memicu terjadinya leaky gut. Nah, dengan pemberian probiotik, probiotik ini bisa memperbaiki fungsi usus ya dan diharapkan dengan begitu juga akan meningkatkan uh,
nutrisi dari ibu hamil ya. Lalu masalah yang lain pada ibu hamil itu adalah bila terjadi komplikasi seperti preeklamsi ya. Preeklamsi itu adanya penolakan pada janin yang menyebabkan ibu akhirnya peradangan yang hebat dan biasanya diikuti dengan hipertensi dan juga kejang ya. Kalau belum kejang namanya preeklamsi, kalau hanya hipertensi terus pada saat kehamilan ya. Itu biasanya preeklamsi. Kalau sudah eklamsi, maka biasanya ada kejang. Dan ini berbahaya, baik bagi ibu maupun bagi janin. Nah, ternyata pemberian probiotik salah satunya adalah menurunkan risiko terjadinya preeklamsi. Ya, karena eh, ternyata probiotik juga mempengaruhi plasenta atau ari-ari ya karena adanya penolakan terhadap janin itu biasanya karena fungsi dari sel-sel yang ada dalam ari-ari kita ya yang namanya sel trofoblast ya sehingga apa akhirnya terjadi semacam peradangan yang berlebihan yang menyebabkan banyak eh, gejala baik bagi ibu maupun bagi janin ya biasanya akan terjadi gangguan pertumbuhan juga ya tapi bagi ibu yang berat adalah terjadinya kejang dan hipertensi ya. Nah, lalu juga ternyata yang perlu kita perhatikan masalah yang berat yang akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin adalah pada kehamilan adalah adanya eh, paparan racun dari lingkungan ya baik itu pestisida kemudian logam berat ya ternyata probiotik itu bisa untuk menurunkan logam berat dan juga mendegradasi pestisida maupun karsinogen ya kalau misalnya kita terpapar oleh dioksin dari pembalut ya dioksin itu kan karsinogen ya atau zat-zat yang karsinogenik yang lainnya misalnya karena kita menggunakan kosmetik atau menggunakan bahan-bahan yang apa tercemar oleh karsinogen ya probiotik ini akan mengurangi itu ya. Nah, lalu yang sekarang ini menjadi perhatian juga adalah penyakit jantung pada ibu. Ya, dan penelitian ini membuktikan bahwa eh, adanya pemberian probiotik pada saat kehamilan itu bisa menurunkan eh, blood pressure atau tekanan darah, kemudian menurunkan parameter kolesterol ya, dan juga mempengaruhi secara hormonal ya, secara metabolik yang berkaitan dengan obesitas ya. Di sini ada leptin ya, hormon leptin menurunkan resiko terjadinya serangan jantung ya karena adanya yang namanya kematian sel jantung yang namanya infak miokard dan ternyata juga mempengaruhi fungsi jantung karena dia bisa apa meningkatkan tingkat kesembuhan dari eh, apa jantung yang sudah pernah mengalami kekurangan oksigen atau kekurangan darah. Nah, ini adalah contoh penelitian yang menunjukkan bagaimana probiotik itu menurunkan kadar logam berat. Ya, jadi ada beberapa macam probiotik di sini yang digunakan dan kita lihat grafiknya ya eh, tingkat tingkat penurunannya ya dari A, B, C ya kita lihat di sini eh, hampir semuanya menurunkan ya. Nah, lalu di sini juga untuk pestisida ya ternyata pestisida di sini juga bisa didegradasi oleh eh, apa probiotik ya. Nah, jadi eh, sudah saya jelaskan semua bahwa ternyata probiotik ini berperan bukan hanya di saluran cerna ya, tapi juga mempengaruhi eh, organ reproduksi manusia. Dan kalau selama ini kita berpikir kita steril ya, ternyata tidak. Dan bahkan rahim kita itu sangat banyak mengandung yang namanya natural killer. Dan natural killer dalam rahim ini salah satunya berperanan dalam mencegah infeksi ya, karena rahim kan berhubungan dengan
sebetulnya berhubungan dengan luar ya, karena setiap kali kita berhubungan itu sebetulnya berhubungan suami istri itu ya, itu ternyata kita selalu terpapar dengan benda asing ya, karena sperma ya, lalu cairan dari eh, apa dari testis yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem, maka itu bisa memicu penyakit, juga infeksi karena penyakit menular seksual ya. Apalagi kalau seseorang itu melakukan hubungan yang bebas ya dengan bergonta-ganti pasangan. Ya mungkin selebihnya nanti kita diskusikan saja apa yang akan ditanyakan. Silahkan bila ada yang mau bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Hesti ya. Apakah Suba Usu bisa membantu bumil 30 minggu yang terinfeksi virus rubella dan CMV? Ya, eh insya Allah ya, karena kita tahu bahwa Suba dan Usu itu mengandung probiotik ya. Tadi ada Lactobacillus speciosa kalau kalau Suba ya. Usu juga demikian ya, ada 3 macam probiotik. Belum lagi ditambah oleh ekstrak tumbuhan yang ada pada usukusi ya. Kita tahu usukusi mengandung salah satunya adalah bawang hitam ya. Bawang hitam ini dikenal sebagai antivirus ya, lalu antibakteri yang kuat ya, maka insya Allah bisa membantu ya. Kemudian sebentar, yang di ini ada pertanyaan di luar tema, tapi kita skip dulu aja dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema kali ini ya. Silakan kalau mau bertanya, silakan fokus pada tema hari ini ya, misalnya tentang keputihan atau tentang apa, silakan ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya tentang pap smear, boleh ya. Belum ada pertanyaan ini. Oh, ada yang minta diperlihatkan slide ketiga. Baik, slide ketiga. Ya, ini ya. Jadi slide ketiga ini menjelaskan bahwa organ reproduksi manusia itu tidak steril. Ya, dan 80% komunitas mikroba itu ada di vagina kita. Ya, dan eh, spesies yang paling banyak di sana adalah Lactobacillus tadi. Ya, dan kita tahu bahwa usu dan suba mengandung lactobacillus, ya, jadi bisa nyambung ya. Nah, walaupun kita konsumsinya per oral, tapi banyak penelitian tadi membuktikan bahwa pemberian per oral ini justru lebih banyak manfaatnya dibandingkan kalau per vagina. Ya, karena sebetulnya komunitas bakteri di vagina kita ini juga dipengaruhi oleh komunitas ekosistem di usus kita. Ya, nah, disbiosis pada organ vagina dan rahim ya itu bisa dan termasuk usus ya itu bisa memicu berbagai macam penyakit ya, seperti keputihan, endometriosis. Endometriosis itu pertumbuhan jaringan rahim di luar rahim yang itu menyebabkan akhirnya apa? Terjadi pengumpulan darah di situ. Kalau ada di ovarium atau di indung telur, maka bisa terjadi yang namanya kista. Ya, kistanya dia berisi bekuan darah yang disebut sebagai kista coklat. Ya. Nah, lalu bisa juga mempengaruhi hormonal seorang wanita yang akhirnya mengakibatkan orang itu mengalami obesitas, ya, mengalami polikistik ovarial syndrome yang ditandai oleh terbentuknya kista-kista kecil di dalam apa indung telurnya sehingga wanita itu tidak subur ya karena tidak terjadi ovulasi ya. Nah, lalu bisa juga menyebabkan nyeri ya pada panggul yang di luar siklus dari eh, menstruasi, karena kalau wanita kan biasanya kalau menstruasi ya kadang-kadang nyeri ya. Nah, tapi eh,
di sini terjadi nyeri di luar siklus menstruasi, ya. Lalu juga ketidaksuburan itu sebenarnya berkaitan dengan disbiosis juga, ya. Maka kalau kita mengalami infertilitas, salah satu yang harus kita konsumsi adalah probiotik, ya. Nah, pertanyaan yang lain mungkin, ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan dengan PCOS. Ya. Eh, PCOS di sini sering berkaitan dengan obesitas. Ya, maka selain menggunakan usukusi dan subarasi, penting diperhatikan juga untuk melakukan diet, ya. Jadi supaya terjadi penurunan berat badan, ya, karena supaya terjadi berat badan yang ideal, ya, karena salah satu apa yang berkaitan dengan PCOS itu adalah berkaitan dengan obesitas, ya. Mungkin nanti habis ini ya kita bahas tentang obesitas, ya. Jadi mengapa sih obesitas itu penting kita eh, hindari, mengapa kita harus menjaga tubuh kita ideal, ya, karena obesitas itu berhubungan dengan banyak sekali penyakit, ya. Pertanyaan dari Ibu Maria Justina, ya, tentang keguguran. Jadi setelah keguguran, haid jadi sangat pendek, 2 sampai 3 hari sebelumnya normal. Ya, mungkin eh, perlu dilakukan pengecekan hormonal. Ya, mungkin ada gangguan hormonal, ya. Mungkin bisa berkaitan dengan kelenjar pituitari di otaknya, atau bisa juga dengan eh, kelenjar adrenal. Ya, biasanya kalau orang keguguran itu kan dia akan mengalami perdarahan. Nah, perdarahan yang sangat berat itu bisa mempengaruhi kinerja dari organ-organ kelenjar-kelenjar yang produksi hormon, ya, termasuk yang ada di eh, otak kita, ya, terutama di eh, kelenjar pituitari kita, ya. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi siklus dari haid, ya. Maka kalau seperti itu coba kita konsultasi ke dokter spesialis kandungan agar bisa ditelusuri, ya, penyebabnya apa, ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi tentang eh, pengaruh makanan dan minuman yang mengandung gula. Ya, tentu ada pengaruhnya, ya, ke keputihan, ya. Terutama kalau kita menderita diabetes. Ya, keputihan yang berkaitan dengan diabetes adalah biasanya berkaitan dengan kandidiasis, ya. Nah, eh, makanan yang tinggi gula juga akan menimbulkan disbiosis, ya, karena eh, tinggi karbohidrat yang apa sederhana itu akan menyebabkan pertumbuhan dari bakteri tertentu yang tentunya itu tidak baik, ya, dan itu akan mempengaruhi eh, juga kesehatan reproduksi, ya. Maka sebaiknya hindari, ya, terutama makanan-makanan yang menggunakan gula yang terafinasi, ya. Dan perlu juga kita melakukan pengecekan, ya, apakah kita mempunyai diabetes atau tidak, ya, karena salah satu faktor risiko dari kandidiasis itu adalah diabetes mellitus, ya. Nah, lalu pertanyaan yang lain di sini sebentar. Dari Ibu Kusuma Dewi, ya, tentang obesitas. Kenapa wanita yang mau promil dikasih obat hormon yang bikin gendut? Ya, obat hormon itu biasanya mengandung eh, misalnya progesteron, ya, atau pemicu pemicu ini, ya, kehamilan, ya, ovulasi, gitu. Tentu itu akan memberi dampak ketidakseimbangan hormonal dan salah satunya dampaknya ke berat badan, ya. Maka eh, apa ya diharapkan setelah promil nanti akan membaik, ya, akan, tapi cara kita, ya, untuk menjaga supaya berat badan tetap ideal adalah selain mengkonsumsi probiotik adalah dengan
eh, apa namanya, dengan makan makanan yang bergizi seimbang ya. Karena sekali lagi kita itu sebetulnya beternak bakteri. Nah, bakteri itu butuh makanan. Nah, makanan yang harus kita konsumsi terutama adalah yang tinggi serat. Nah, tinggi serat itu bagaimana, Dok? Tinggi serat itu tentunya dengan proporsi sayur dan buah yang lebih banyak. Dan sekali lagi hindari pestisida. Maka carilah yang organik dan juga kalau tidak organik ya kita organikan ya. Caranya bagaimana? Ya dengan salah satunya dengan merendamnya dengan larutan probiotik atau dengan apa baking soda. Walaupun kalau baking soda yang bisa hilang itu hanya yang di permukaan ya, tapi paling tidak itu akan membantu ya. Nah, ada kalanya nasihat dokter itu sesuai dengan kondisi spesifik pasien. Jadi tidak inilah apa tidak mungkinlah dokter itu memberikan saran-saran yang tidak sesuai dengan pemeriksaan ya. Maka ya harus ditambah berat badannya. Kalau kegendutan ya akan disuruh untuk melakukan diet supaya tidak terlalu kegendutan gitu ya. Jadi dokter itu memberi saran itu sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Maka seperti saya nggak bisa saya beri saran secara spesifik ya karena saya tidak memeriksa ya dan apa tentunya butuh eh, adanya wawancara yang detail gitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan melalui webinar ya. Jadi pemeriksaan itu harus dilakukan dengan secara komprehensif namanya ya. Tidak boleh hanya dengan data yang sepotong-potong ya. Nah, lalu pertanyaan dari Ibu Kelly ya tentang istri yang menderita keputihan, apakah ada dampak negatif bagi suaminya? Ya, jadi kalau kebutuhan itu berkaitan dengan infeksi, tentunya akan menyebabkan juga infeksi pada suami. Ya, maka pengobatan keputihan itu dua-duanya diobati. Tidak bisa hanya satu orang ya. Misalnya yang diobati hanya istrinya, suaminya enggak. Nah, nanti suaminya ternyata terinfeksi ya sama aja kan gitu lagi gitu ya. Nah, demikian juga kalau suami misalnya suka jajan, ya suka jajan, jajan maksudnya melakukan hubungan seksual di luar nikah ya itu bisa kena dampak istrinya ya banyak sekarang istri-istri yang terkena HIV itu bukan karena dia nggak setia ya tapi suaminya yang tidak setia gitu jadi eh, bisa ya karena penularannya bisa melalui hubungan seksual ya maka pengobatannya juga harus dua-duanya diobati ya nah lalu yang lain eh dari Ibu KC, Ibu Lina dari Yogyakarta. Setelah laparoskopi pengambilan kista endometriosis dan adenomyosis, ya, ternyata setelah konsumsi satu box suba dan usu, datang bulan sudah tidak sakit lagi. Sebaiknya bagaimana dok biar tidak operasi lagi? Ya, jadi endometriosis dan adenomyosis itu tadi berkaitan dengan pertumbuhan jaringan di luar rahim. Ya kalau operasinya sudah bersih, ya insya Allah nggak akan tumbuh lagi. Ya kalau operasinya sudah bersih, karena itu berkaitan dengan apa pertumbuhan jaringan di luar rahim tadi. Ya. Nah lalu dari Ibu Yuyu, apakah promil bisa dengan konsumsi metformin? Nah ini harus baik konsultasi ya Bu, karena eh, hamil dalam kondisi diabetes tentunya membutuhkan terapi yang lebih berhati-hati ya karena obat-obat anti diabetik itu kan menurunkan gula darah ya padahal dalam kondisi hamil tentunya hal itu akan mempengaruhi perkembangan janin. Maka sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter kandungan bahwa ibu menderita diabetes akan tetapi ingin hamil ya. Nah, eh
Dari Ibu Amai, Ibu usia 49 tahun, tidak haid selama 8 bulan. Apakah sudah menopause? Karena setelah konsumsi subak usus untuk psoriasis sekarang haid lagi. Oh, ya. Jadi eh, tanda-tanda menopause itu salah satunya adalah berhenti datang bulan, ya. Dan sekarang ini dengan adanya terapi sulit hormon, seorang yang mengalami tanda-tanda premenopause itu bisa subur lagi, gitu ya. Nah, eh, kembalinya kesuburan ini ya berkaitan dengan eh, produksi hormon estrogen itu kembali, gitu loh. Nah, biasanya kalau pakai medis ya itu dikasihnya adalah estrogen kita ya, dikasihnya estrogen dosis tinggi. Tapi estrogen dosis tinggi itu kan dia punya efek samping. Nah, sedangkan SUBA dan USU itu bukan estrogen dosis tinggi yang kita berikan. Yang kita berikan adalah probiotik dan polifenol. Ya, di mana dia akan mempengaruhi keseimbangan hormonal dan menurunkan penuaan sel. Ya, maka kalau misalnya kembali lagi haid, ya itu berarti ada kemungkinan subur lagi gitu ya, karena hormonalnya kembali seimbang gitu ya. Dan kira-kira gimana resikonya, Dok? Resikonya ya bisa hamil lagi gitu ya, bisa hamil lagi. Banyak sekarang orang yang hamil itu umur bahkan 57 tahun tuh bisa hamil lagi gitu ya. Seperti siapa? Janet Jackson itu ya, 57 itu hamil lagi. Bahkan kalau dalam kisah-kisah Al-Qur'an itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah ya, radhiyallahu an itu usia tua itu masih bisa hamil ya. Lalu istri Nabi Zakaria yang usia tua itu juga masih bisa hamil karena masih mungkin asal keseimbangan hormonal itu kembali ya. Nah, pertanyaan yang lain ini mungkin nggak berkaitan ya. Jadi dari Pak Sinlov, Bu Cinlov ya, mungkin. Bu Cinlov Bulki berkaitan dengan benjolan di payudara, kemudian di USG ada 2 benjolan. Benjolan ini bukan kanker tapi tumor. Sudah konsumsi subur dan usu, dipegang memang tidak sakit lagi, tapi berhenti konsumsi karena masalah keuangan. Nah, belakangan ini baru mulai sakitnya terasa. Ya, ya berarti konsumsi lagi probiotiknya, ya. Kemudian ya jaga makanannya. Makanannya harus yang eh, hindari yang apa meningkatkan hormon estrogen seperti misalnya ayam broiler gitu-gitu ya. Eh, Cari yang misalnya kalau ayam ya ayam kampung ya. Eh, Perbanyak misalnya sayur dan buah ya. Kalau misalnya keuangan tipis ya cari fermented food yang lain ya. Jadi seperti yogurt, seperti tempe, tahu, kemudian tape ya, kefir ya. Itu insya Allah juga akan membantu. Kan kalau perlu kita bikin sendiri ya, kita bisa bikin sendiri dengan bahan-bahan yang alami ya. Tapi eh, memang perbedaannya ya kalau usus dan subak kenapa harganya mahal ya karena dia efeknya itu langsung ke sel ya lalu dia apa bakterinya juga bakteri yang sudah ditreatment gitu ya jadi bukan bakteri biasa yang dia berasal dari fermentasi liar ya tapi sudah ditreatment sehingga dia dampaknya itu lebih bersifat eh, spesifik gitu ya tidak tidak seperti kalau kita apa misalnya membuat sendiri gitu ya. Nah, apa perbedaan kanker dengan tumor? Ini ada pertanyaan dari Ibu Dana Kristina. Ya, jadi sebetulnya tumor itu istilah yang global, ya umum, yang berkaitan dengan benjolan, segala macam benjolan, ya, bukan hanya karena kanker, ya, tapi benjolan yang bisa berkaitan dengan peradangan, lalu berkaitan dengan eh, apa tumor jinak namanya. Jadi kalau tumor jinak itu bisa berkaitan dengan
namanya neoplasma sebetulnya yang pertumbuhan abnormal itu namanya neoplasma. Neoplasma itu ada jinak dan ganas ya. Yang ganas itu kanker, yang jinak itu eh, namanya neoplasma jinak gitu ya. Ada macam-macam termasuk tergantung organnya ya. Nah, tapi tumor belum tentu itu neoplasma ya. Tumor itu bisa kena infeksi ya karena yang lainnya ya gitu. Eh, Pertanyaan dari Ibu Meli. Eh, Tentang benjolan payudara harus dioperasi terus oh apakah harus dioperasi dan bagaimana komposisinya usus dan subah itu mana yang lebih banyak ya. Jadi kalau kalau itu karena kanker ya kita harus perbanyak usunya ya. Lalu ya sebaiknya ditegakkan diagnosisnya ya. Jadi penegakan diagnosis itu eh, bisa dengan jarum kalau di permukaan, jadi tidak selalu dengan operasi. Dan sekarang ini pendekatan terapi bedah pun ya tidak melulu operasi, bahkan biasanya dilakukan tindakan dulu selain operasi, baru operasi itu dipertimbangkan kemudian ya, meminimalisir operasi ya, karena operasi sendiri juga ada risiko ya. Maka sekarang kemajuan dengan kemajuan ilmu yang sekarang, apalagi obat-obat kemoterapi sekarang juga semakin baik ya, semakin spesifik gitu ya, maka eh, biasanya pilihan itu akan tergantung dari jenis dari tumor ya, kemudian kanker itu ya, jadi tidak selalu harus dioperasi dan penegakan diagnosis pun tidak selalu harus dioperasi ya, harus konsultasi ya, mungkin mana yang paling tepat sesuai dengan penyakitnya ya. Kemudian ada yang bertanya tentang penyakit matur kistik keratoma. Ya, ini merupakan salah satu jenis kista tumor jinak ya pada indung telur yang dia ditandai oleh pertumbuhan dari banyak jaringan ya. Jadi di situ mungkin kita bisa ketemu ada kulit, ada gigi, ada rambut, sehingga kadang kalau kita belah kita menganggap itu seperti jaringan monster ya, karena ada giginya, ada tulang kadang, ada otaknya kadang ya. Dan ini terjadi karena pertumbuhan yang tidak normal ya, karena normalnya kan tidak mungkin seperti itu gitu ya. Karena gangguan pada tadi terutama pada sel yang namanya eh, sel trofoblast ya. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan tentang apakah seorang yang sudah diangkat rahimnya harus memakai terapi hormon. Ya, tergantung operasinya. Jadi tidak semua pengangkatan rahim itu mengangkat juga indung telur, karena yang berperan dalam produksi hormon itu kan indung telur, ya. Nah, maka kalau misalnya indung telur tidak diangkat, maka tidak perlu, ya. Tapi kalau indung telur ikut diangkat, maka hormon, ya. Apalagi kalau orang itu masih muda, karena kalau dua-duanya indung telur itu diambil, maka dia akan mengalami menopause secara dini ya, dan tanda-tanda menopause dini itu akan dijumpai pada orang itu, termasuk nanti akhirnya apa? Kalau hubungan seksual mungkin juga tidak nyaman ya, karena apa namanya? Adanya gangguan pada produksi lendir ya. Nah, eh, pertanyaan yang lain ya, di sini sinyalnya mungkin kurang baik ya, jadi apa namanya? Suaranya putus-putus. Ada pertanyaan yang lain? Pak Angga, barangkali bisa membantu. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Siap. Mhm. Oke, notes. Oh Oh, dok, ini ada yang ada. tanya. Hah?
Ya. Ada yang tanya tentang kista, Dok. Nah, Heeh. apakah kalau misalkan kista kan nggak selalu di apa nggak selalu apa ya nggak selalu berhubungan dengan reproduksi ya. Ada yang kayak mungkin kistanya di bagian ketiak atau di apa. Nah, tapi ini dia pertanyaannya. Kalau misalkan saya ada kista, apakah saya masih ada kemungkinan untuk mempunyai keturunan? Apakah saya harus mulai konsumsi mungkin ya, mulai konsumsi produk Suba atau Utsu gitu dong? Ya, jadi kista itu biasanya operasinya ada beberapa macam ya. Kalau di ovarium ya, ada yang hanya kistanya saja diambil. Aduh, berbahaya sebentar nih. Ya. Jadi kalau hanya kistanya saja, maka mengetahui jenis operasi itu penting ya. Namanya kistektomi ya. Kistektomi karena dia masih ada sisa jaringan ovariumnya, maka ya tentunya masih bisa hamil ya. Kalau sisa jaringan ovarium itu masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau dia sudah diambil dua-duanya, ya, nah ini yang eh, berat ya karena kan yang memproduksi estrogen dan progesteron itu adalah indung telur ya walaupun mungkin saja ada eh, mungkin saja yang terkini itu mungkin ada bukti-bukti bahwa ada sumber estrogen dan progesteron yang lain tapi itu masih menjadi pertanyaan ya maka kalau sudah masih belum kukuh buktinya ya maka kalau misalnya indung telur itu biasanya sudah diangkat, ya otomatis kita harus menggunakan terapi sulih hormon. Jadi USU dan SUBA mungkin akan membantu ya, tapi eh, apa jangan terlalu berharap eh, itu fungsi hormonalnya akan sama seperti kalau indung telurnya itu masih ada ya karena kalau dua-duanya sudah diambil, tentunya produksinya akan sangat sedikit ya gitu. Nah, lalu pertanyaan yang lain? Kalau pertanyaannya, ini sebenarnya pertanyaannya maksudnya harus ditelusuri lebih dalam sih beberapa dok kayak bibir Ya, vagina gatal sebelah kiri nggak hilang-hilang kenapa ya dok? Sudah diobati dari luar atau macam obat masih gatal? Mungkin gini lah pertanyaannya dok, kan kita nggak mungkin bisa tahu ya dok gatal gara-gara apa kan banyak faktor mungkin ya. Tapi ya, kalau dari menurut dokter yang paling umum terjadi apa sih dok kalau kayak begitu? gatal di mana nih? Di bibir vagina katanya. Oh, di bibir vagina. Ya, bisa berkaitan dengan higien sanitasi. Ya, coba evaluasi dulu underwearnya. Ya, itu bahannya apa? Ya, kadang ada kaitannya sama underwear ya. Cari yang eh, 100% katun, menyerap keringat lah ya. Kemudian cara membersihkannya kadang kita terlalu higien juga tidak baik ya. Jadi gunakan yang pH-nya sesuai ya. Kemudian eh, jaga kering, ya jaga kering. Jadi setiap kali misalnya kita ke tempat umum apalagi ya eh, gunakan tisu untuk mengeringkan gitu ya. Lalu untuk pembalut juga perhatikan ya pembalut carilah bahan-bahan yang memang dia aman ya. Misalnya dari kapas ya kapas organik lah yang tidak mengandung dia mencantumkan bahannya apa dari mungkin dari apa komposisi kandungan gelnya yang kita harus perhatikan betul ya apakah dia mengandung dioksin atau tidak itu yang bahaya ya. Eh, kemudian tadi apakah obes atau tidak obesitas itu juga mempengaruhi ya. Kemudian mungkin perlu dijabarkan selain gatal ada keluhan apa lagi ya karena tadi kan rata-rata keluhan keputihan itu gatal ya walaupun ada yang rasanya panas juga ya. Dan eh, apa itu juga kita harus perhatikan lendirnya seperti apa, baunya seperti apa. Lalu kalau misalnya kita sudah punya suami ya dua-duanya harus diobati ya, nggak bisa hanya salah satu karena kalau salah satu diobati, suami nggak diobati ya akhirnya nanti bisa nularin lagi gitu ya. Maka dua-duanya harus diobati gitu ya.
Oke. Pertanyaan. Oke, kalau ada yang tanya mungkin lebih ke arah kayak benjolan atau apa kayak begitu, gini teman-teman, kalau misalkan muncul benjolan atau apa, itu nggak cukup dengan mungkin konsultasi online kayak begini ya, itu tetap harus kayak Nggak langsung bisa. Ya. konsultasi ke rumah sakit atau ke dokter terdekat ya teman-teman, baru nanti dari situ ketahuan seperti apa. Karena kalau yang kayak begini, biar nggak salah kaprah aja. Kalau yang konsultasi online gini kan rata-rata ya, makanya kenapa saya selalu bilang yang lebih ke arah umum ya, teman-teman. Jadi umum kenapa? Ya karena kalau pertanyaannya yang secara umum, dokter pun mau jawabnya enak, bisa dijawab gitu loh. Karena kan ini dokter Ya. Siti, dia nggak megang hasil labnya, nggak megang datanya seperti apa, hasil klinisnya seperti apa, dia nggak megang gitu loh tentang gangguan atau penyakit teman-teman semua gitu kan. Jadi makanya kenapa selama ini saya bilang yang umum aja, bukan karena dokternya nggak bisa jawab, bisa banget. Cuman maksudnya ini kan Jawabannya juga menyangkut umum. kesehatan. Iya dok, ini kan menyangkut kesehatan. Jadi takutnya kan kalau nanti ya kita cuma Nggak ngomong sesuai. iya, kita cuma ngomong apa yang kita rasakan. Tapi mungkin setelah kita ke rumah sakit kan berbeda dengan apa yang kita rasakan. Oh ternyata seperti ini, seperti. Alangkah baiknya teman-teman kalau mau mungkin kayak begitu bisa langsung ke rumah sakit ke dokternya yang khusus untuk menangani gangguan-gangguan yang teman-teman alami. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa membantu. Iya, benar. Ya, mungkin eh, sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kali ini kayaknya kok sudah anu ya, sudah banyak yang terjawab ya, Iya dok, Mas. ini terakhir dok ada yang tanya. Mhm. Mengenai teratoma tadi, apakah jika tidak Mhm. dioperasi akan mengecil dengan sendirinya? Diketahui volume sudah mengecil dengan dilakukannya USG. Ada tindakan Mhm. terapi lain dengan subarasi dan utsubushi. Kira-kira kebutuhannya berapa kalau boleh tahu dokter kalau untuk kasus seperti ini? Ya, secara ini aja dok, secara umum aja dok nggak apa-apa. Iya, jadi seperti biasa ya usul lebih banyak ya sampai nanti hasil USG-nya dibuktikan misalnya sudah bersih gitu ya. Nah, lalu subarasi masuk gitu ya. Itu eh, dari dosis kecil dulu ya. Rata-rata penelitian tuh memberikan 2 kali sehari ya. Kemudian apa namanya? Tapi kalau mau 3 kali sehari ya nggak apa-apa. Tapi evaluasi dulu dari dosis kecil ya, supaya kita juga continue ya karena kadang kan kita berpikir wah ini barang mahal gitu ya. Awas sama sayang, turun dulu Umi nggak bisa megang. Maaf ini ada si kecil ikut webinar. Nggak apa-apa dok, saya juga sebelah saya. Iya, kita kita masalahnya family club ya, jadi ada ada anak kecil ya. Oke, oke, semoga bisa menjawab ya. Tadi siapa ini? AFC Tumpak Sewu. Nah, semoga terjawab. Iya, iya benar. Oke, teman-teman, kalau gitu kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi sih. Saya cek ya. Maksudnya kalau pertanyaan yang lain, jadi gini teman-teman, pertanyaan yang lain-lain yang nggak mungkin nggak berkaitan dengan tema atau apa kayak begitu, bisa tadi udah ada beberapa juga sih yang ditanya-tanya juga Mm-mm. kayaknya. Jadi kan udah ada yang tadi beberapa ada yang dijawab juga, tapi kita mungkin lebih fokus ke tema hari ini karena kan namanya ada tema ya. Kita fokus ke tema. Gitu teman-teman kira-kira ya. Oke, sebelumnya saya cuma mau bilang teman-teman, Hikari lagi sebentar lagi akan muncul ya, Hikari. Jadi Oh ya, nanti produk baru ya. yes, Hikari itu artinya kan nur, artinya cahaya, Dok. Ya kan? Jadi dia khusus untuk mata. Bagus ya. Terus bisa nanti katanya untuk ADHD, autism dan lain-lain gitu. Jadi ini kita sebenarnya lebih fokus ke arah anak-anak sih dok. Jadi nanti bisa teman-teman cek. Jadi Mhm. ini bocoran dulu. Nanti kita juga akan ada presentasi pertama oleh dokter seperti biasa ya. Kita kalau ada produk baru kan kita pasti ada undang kayak kemarin itu kita ada undang siapa ya? Dokter Olaf ya kalau nggak salah ya. Nah jadi Prof Olaf. yes, jadi nanti juga ada lagi, tapi ini masih digarap Ini dulu karena masih mau nyari tempat juga yang lumayan besar. Oke, teman-teman, kayaknya itu aja harga Hikari.
range-nya Hikari sih, kalau menurut saya ya, antara sama kayak Suba Utsu atau enggak lebih mahal 100.000. Antara itu nih, antara itu aja. Gitu ya, teman-teman. Oke, kalau gitu Hmm, semuanya. Thank you, dokter. ya. Selamat sore semuanya. Semoga Selamat sore semuanya. bisa membantu Selamat apa yang weekend. diberikan ya, dok ya. Semoga bahagia. Oke, selamat berakhir pekan teman-teman semua. Sampai jumpa Selamat di acara hari weekend. Senin nanti kita ada bisnis talk. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya.